Selamat pagi. Wah, Cici hari ini seneng banget lihat adik-adik semua. Rasanya kangen banget. Udah lama banget nggak ketemu sama adik-adik. Wah, adik-adik, kalian sekarang sudah pada masuk sekolah ya? Gimana rasanya? Seneng nggak? Ketemu sama teman baru, ketemu sama guru yang baru. Wah, pasti seneng banget ya. Nah, ngomong-ngomong tentang teman, Cici mau tanya nih sama adik-adik semua. Adik-adik tahu gak? Kalau adik-adik itu punya seorang teman atau sobat yang setia, yang selalu ada waktu adik-adik sedih, waktu adik-adik sendirian, gak ada teman, dia selalu ada loh buat adik-adik. Nah, siapa yang tahu? Ada yang tahu gak? Coba angkat tangan, Cici pengen lihat. Oh iya benar, namanya itu adalah Yesus. Dia adalah sobat kita yang paling setia, teman kita yang paling baik. Nah adik-adik, kita mau nyanyiin yuk lagu ini, Yesus adalah sobatku yang setia. Cici mau panggil teman Cici nih yang jadi sobat Cici. Yuk Cici kesini yuk. Yesus namanya Yesus namanya Yesus namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau minta pimpinan Tuhan untuk kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami sampai saat ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami. Pimpin kami ya Tuhan untuk bersekolah minggu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah dengar ya, kita sudah nyanyikan kalau kita itu punya satu sobat yang setia, yang selalu ada buat kita. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa juga jadi seperti Tuhan, jadi sobat yang setia, yang gak pernah ribut sama teman-teman kita, yang selalu berdamai sama saudara-saudara kita? Gimana caranya? Adik-adik tahu nggak? Iya, kita harus sering mendengarkan tentang Tuhan. Gimana caranya? Yaitu dengan sekolah minggu. Di sekolah minggu kita bisa dengerin cerita
dengerin firman Tuhan. Dari sana kita belajar gimana caranya menjadi seperti Tuhan. Orang yang selalu baik, yang selalu membawa damai buat semua orang. Semuanya mau kayak gitu kan? Iya, Cici juga mau. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Yuk, kita nyanyikan lagu ini yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita ya. Ayo semua duduk yang... Halo adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan taat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, coba lihat Cici bawa apa nih? Cici bawa coklat. Nah, ini coklat enak banget. Tapi yang satu masih bagus, yang satu patah karena tadi nggak sengaja jatuh. Nah, kalau Cici mau kasih ke adik-adik nih, adik-adik mau pilih duluan atau Cici pilih duluan? Kalau adik-adik pilih duluan, adik-adik mau pilih yang mana? Pilih yang bagus atau yang udah patah? Ayo, pilih yang mana? Nah, kalau adik-adik mau pilih yang bagus, aku juga mau yang bagus, terus gimana? Kita berantem? Kita berebutan nggak? Boleh nggak berebutan? Boleh nggak berantem? Nggak boleh ya? Nah, hari ini Cici juga mau cerita tentang dua orang yang harus memilih tanah. Tapi mereka nggak berantem, mereka nggak berebut. Nah, yang satu namanya Bapak Abraham. Nah, Tuhan memanggil Bapak Abraham untuk pergi ke tanah yang jauh, tanah yang dijanjikan Tuhan, yang Tuhan nanti akan tunjukkan di mana. Tuhan berjanji akan memberkati Bapak Abraham, akan memberikan tanah yang luas dan keturunan yang banyak. Nah, Bapak Abraham pergi membawa satu orang lagi, keponakannya, namanya Lot. Namanya siapa adik-adik? Lot. Nah, Lot ini berarti panggil Bapak Abraham siapa? Om ya. Lot panggil Bapak Abraham Om Abraham. Nah, mereka pergi ke tanah Negeb. Mereka bawa harta benda serta ternak mereka yang banyak. Nah, sesampainya di tanah Negeb, suatu hari gembalanya Pak Abraham dan gembalanya Lot bertengkar adik-adik. Kenapa mereka bertengkar? Karena mereka berebut sumber air untuk ternak mereka yang banyak. Wah, berita ini sampai ke telinganya
Bapak Abraham. Tapi Pak Abraham ini cinta damai. Dia nggak mau ribut-ribut. Dia nggak mau bertengkar sama Lot. Akhirnya Pak Abraham memutuskan untuk berpisah dengan Lot karena tanah Negeb ini nggak cukup untuk ternak mereka berdua. Lalu Pak Abraham panggil Lot. Lot, ikut aku yuk. Kita lihat tanah. Nah, Bapak Abraham sama Lot ini tuaan Pak Abraham ya. Nah, kalau menurut adik-adik, yang harusnya memilih duluan siapa? Pak Abraham atau Lot? Nah, biasanya yang tua yang pilih lebih dulu. Tapi Pak Abraham mengalah karena Pak Abraham cinta damai. Pak Abraham mempersilahkan Lot untuk pilih duluan. Wah, Lot, lihat kiri, lihat kanan, cari tanah yang bagus. Wah, Om, aku mau pilih tanah yang subur yang di sana, yang ada sungainya. Oke, Lot, baik. Kenapa Pak Abraham nggak pilih duluan adik-adik? Padahal Pak Abraham boleh loh pilih duluan. Karena Pak Abraham percaya sama Tuhan. Tuhan akan memberkati Pak Abraham dimanapun Pak Abraham berada. Karena Tuhan sudah janji akan memberkati Pak Abraham. Nah, adik-adik, kita mau belajar seperti Bapak Abraham. Cinta damai, nggak suka bertengkar dan ribut dengan orang lain. Nah, kalau di rumah, siapa yang suka? Aku dulu, aku dulu, aku dulu. Kalau pilih makanan, kalau ada mainan, kita mau belajar mengalah. Kita membiarkan adik kita atau kakak kita pilih duluan. Percaya deh, Tuhan sayang sama adik-adik dan akan memberkati adik-adik semua seperti Tuhan memberkati Abraham. Jadi, jangan bertengkar ya. Jangan ribut ya. Kita belajar cinta damai. Oke, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ya, bareng-bareng. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sudah belum adik-adik? Satu kali lagi. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pinter. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari Abraham yang mau cinta damai. Ajar kami untuk mengalah, tidak bertengkar, dan juga cinta damai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pengumuman. Nah, adik-adik, siapa kemarin yang sudah ikut jalan-jalan ke Papua? Yang belum, jangan lupa masih bisa nonton di YouTube channel GKI Pakuwon. Nah, di jalan-jalan kemarin kita belajar tarian kan? Ingat gak? Kita belajar tarian Sajojo. Nah, Cici mau ingetin adik-adik, rekam dong tarian Sajojo adik-adik. Nanti rekamannya minta tolong mama atau papa kirim ke grup sekolah minggu GKI Pakuwon. Ditunggu ya videonya.